Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi dengan Pak Ulil anak-anak, ya kan? Alhamdulillah kita kali ini bertemu untuk yang kedua kalinya setelah kemarin kita sempat bertemu melalui layar gadget, yaitu untuk memahamkan, mengajak kalian belajar materi IPA. Ini kita belajar matematika. Sejujurnya Pak Ulil sendiri pun bingung gimana ini mengajak kalian belajar matematika melalui gadget, melalui video. Karena kan kalau matematika biasanya harus butuh pembimbingan, ya kan, diskusi secara langsung. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kalian harus tetap semangat, ya kan, karena memang kondisinya pandemi seperti ini, ya mau gimana lagi. Semoga 2 pekan lagi kita segera bisa bertatap muka secara langsung melalui kegiatan luring. Oke, marilah kita awali kegiatan belajar matematika ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk anak-anak kelas 6, materi matematika kali ini Pak Ulil akan mengajak kalian belajar terkait bilangan bulat, positif, dan negatif. Bisa dilihat di layar? Kelihatan ya? Ya. Sebelum memasuki materi ini, Pak Ulil yakin dulu waktu kalian kelas 4 sudah dikenalkan oleh guru matematika kalian terkait bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada yang positif dan ada yang negatif. Sebenarnya untuk materi kelas 6 ini sudah masuk operasi bilangan bulat. Hah? Operasi? Apa itu operasi? Nah, kalian jangan bingung, operasi itu hal yang mengerikan ya. Operasi di sini maksudnya adalah perhitungan. Ya, jadi bilangan bulat itu kita lakukan penghitungan. Nah, ada 4 operasi utama dalam ilmu matematika. Ya, yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan operasi matematika. Ya, ada 4 itu. Kalau orang Jawa itu nyebutnya istilahnya porolondo. Nah, seperti itu. Nah, tapi Pak Ulil akan mengulas materi bilangan bulat ini dari awal seperti waktu di kelas 4 agar kalian mengingatnya terlebih dahulu. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, selama ini kalian sejak kecil, sejak TK diajarkan bahwa bilangan itu dimulai dari 1 sampai 9. Kita melengkapinya dengan 10, ya. Tapi 0, nah kalian harus tahu 0 itu juga termasuk bilangan. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu bilangan 0 sampai 9, ya kan? Nah, kalau bilangan positif itu ya 0, 1, dan seterusnya sampai ribuan atau bahkan bermiliar-miliar sampai tak terhitung. Itu namanya bilangan bulat. Nah, tapi kalau 1 dan seterusnya itu bilangan bulat positif. Terus apa Pak yang dimaksud dengan bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif adalah lawan, ya. Bilangan bulat negatif adalah lawan atau kebalikan dari bilangan bulat positif. Nah, kalian amati pada garis bilangan, poin 2 ya. Pada garis bilangan, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Kemudian, pada garis bilangan bulat negatif terletak di sebelah kirinya 0. Bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif. Otomatis bilangan bulat negatif kurang dari bilangan positif. Nah, untuk mempermudah mempelajari bilangan bulat, kita menggunakan garis bilangan, ya, diperhatikan. Garis bilangan itu kita gunakan 0, ya. Silakan kalian buat di rumah garis, ya kan, garis, kemudian tentukan titik-titiknya. Setiap titik jaraknya sama, banyak ya. Nah, kita ambil acuannya di tengah-tengah itu 0. Nah, di sebelah kanannya 0 yang pertama itu angka 1. Nah, itu sudah termasuk bilangan bulat positif 1. Kemudian di sebelah kanannya 1, 2. Di sebelah kanannya 2, 3. Di sebelah kanannya 3, 4. Di sebelah kanannya 4, 5, dan seterusnya.
Oke, paham ya? Itu berarti bilangan bulat positif. Dia di sebelah kanannya 0. Sedangkan kita kembali lagi ke 0. Nah, tadi 0 kan di tengah. Sekarang kita bikin angka di sebelah kirinya. Nah, ini angka-angka di kiri 0 inilah yang nanti kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, di sebelah kirinya 0 yang pertama adalah negatif 1. Negatif 1. Kita boleh menyebutnya dengan min 1. Ya, negatif 1 atau min 1. Nah, di sebelah kirinya negatif 1 berarti negatif 2. Di sebelah kirinya negatif 2 berarti negatif 3. Di sebelah kirinya negatif 3 berarti negatif 4. Di sebelah kirinya negatif 4, negatif 5, dan negatif seterusnya. Nah, coba perhatikan. Balik ke angka 0. Di sebelah kanannya 0 yang pertama angka 1. Di sebelah kirinya 0 yang pertama adalah min 1. Artinya min 1 atau negatif 1 ini merupakan kebalikan dari 1. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, sebenarnya fungsinya bilangan bulat negatif itu untuk apa toh Pak? Nah, kan kayak gitu. Jadi bilangan bulat negatif itu ditemukan para ilmuwan matematika. Mereka itu menggunakan bilangan negatif ketika menemukan suatu kondisi yang mana kondisinya itu di bawah standar, di bawah ketentuan. Nah, misalnya seperti ini. Saya contohkan, umumnya kalau kita mendengar istilah bilangan bulat itu pemakaiannya dalam suhu ruang, terutama suhu di kulkas atau lemari pendingin atau lemari es. Kita bisa mengatakan, wah, es batu di dalam freezer suhunya mencapai negatif 4. Nah, atau kalau kita mendengar berita, saat ini kondisi di kutub utara suhunya kalau siang mencapai negatif 4, kalau malam mencapai bahkan negatif 27. Nah, itu artinya apa? Kenapa kok bisa ada suhu negatif 4, ada suhu negatif 27? Nah, itu karena gini, acuannya untuk menentukan suhu itu berasal dari kemampuan air untuk mendidih dan membeku. Air ya, tahu air ya. Air itu kalau dipanaskan terus, itu kan nanti sampai panas banget, nanti lama-lama menjadi gas atau udara panas. Nah, itu namanya menguap kan? Nah, ternyata setelah dihitung, air mulai menguap yang awalnya bentuknya cairan menjadi gas itu ketika mencapai suhu 100 derajat. Nah, sedangkan air yang bentuknya cair itu ketika dimasukkan ke dalam kulkas, dia bisa berubah menjadi es batu, menjadi benda padat, ya kan? Bukan cairan lagi, itu ketika mencapai suhu 0. Tapi coba perhatikan, misalnya kita mau membuat es batu. Awalnya bentuknya cair, kita taruh di wadah cetakan es misalnya. Awalnya cair, kita masukkan ke dalam kulkas. Nanti setelah dibiarkan beberapa saat, dia berubah menjadi padat, menjadi es batu. Ya kan, tidak cair lagi. Nah, itu kalau kita suhunya ukur itu 0. Tapi setelah kita suhunya ukur itu 0 dan kita masukkan lagi ke dalam freezer karena belum mau dipakai untuk membuat minuman, kita tetap biarkan aja di dalam freezer. Nanti setelah kalian biarkan beberapa saat atau bahkan beberapa hari, kalau kalian ambil es batu itu, suhunya itu akan semakin dingin. Nah, ternyata ketika diukur, itulah suhunya lebih kecil atau lebih dingin dari 0. Berarti ada angka yang nilainya itu lebih kecil dari 0. Nah, angka berapa? Padahal kan selama ini angka yang dikenal di dunia itu kan batasnya 0. Masa ada di bawah 0? Nah, itulah awal mula dicetuskannya istilah bilangan bulat negatif. Nah, itulah kenapa kita bisa menjumpai es batu suhunya sangat dingin, karena memang dia di bawah 0, yaitu negatif. Negatif 1, negatif 2. Nah, kalau dalam bilangan positif itu angkanya semakin besar. Misalnya antara angka 1 dan angka 2. Kita kan mengatakannya angka 2 lebih besar dari angka 1. Itu sebenarnya bukan angkanya yang besar, tapi nilainya. Ya, jadi nilai angka 1, nilai angka 2, dan nilai angka 3. Yang mana yang paling besar? Ya jelas nilai angka 3. Berarti angka 3 dan angka 1 nilainya lebih besar 3. Angka 1 dan angka 10 nilainya lebih besar angka 10. Jadi yang dimaksud nilai. Sedangkan kalau pada bilangan negatif, ya, semakin besar angkanya,
itu justru nilainya semakin kecil. Misalnya antara negatif 1 dengan negatif 3 itu nilainya lebih besar negatif 1. Istilahnya lebih bagus. Lebih bagus negatif 1 timbang negatif 3. Kalau pada suhu berarti negatif 3 dengan negatif 1 itu ya lebih dingin negatif 3. Jadi dia semakin kecil. Ya kan, semakin kecil. Nah, untuk mempermudah mempelajari itu, lihat garis bilangan. Nah, di bawah garis bilangan tertulis semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Nah, coba di garis bilangan itu kita lihat ya, yang paling kiri ada negatif 5. Maaf. Negatif 5, yang paling kanan ini ada 4. Nah, untuk mempermudah kalian memang harus bisa memahami garis bilangan. Coba lihat, kalau mau tanya antara angka 1 dengan angka 4 lebih besar mana? Ya jelas angka 4. Dari mana asal usulnya? Tadi Pak Ulil bilang katanya kalau yang bilangan positif semakin besar angkanya nilainya semakin besar. Ya, tapi sebenarnya itu berasal dari ini. Lihat, angka 1 dan angka 4. Angka 1 dan angka 4 itu yang sebelah kanan yang mana? Nah, antara angka 1 dan 4 itu 4 yang di kanannya 1. Berarti 4 lebih besar dari 1 nilainya. Angka 2 dengan angka 3. Angka 3 di kanannya angka 2. Berarti angka 3 nilainya lebih besar dari 2. Coba angka 0 dengan angka 3. 3 di sebelah kanannya 0. Berarti 3 lebih besar dari 0. Oh maaf, 3 lebih besar nilainya daripada 0. Nilainya ya. Nah, sekarang coba lihat antara angka 0 dengan negatif 1 nilainya lebih besar mana? Nah, coba diperhatikan antara angka 0 dan negatif 1 yang di sebelah kanan itu siapa? 0 apa negatif 1? Ya, 0 ya. Berarti angka 0 itu lebih besar dari negatif 1 nilainya. Loh, mana ya? 0 kok punya nilai? Ya memang gitu. Ya. Sekarang antara negatif 3 dengan negatif 1 nilainya lebih besar mana? Ya negatif 1. Karena negatif 1 berada di sebelah kanannya negatif 3. Coba, kalau ini negatif 5 saya buat terus ke kiri. Misalnya saya menjumpai angka negatif 70. Saya tanya, negatif 70 sama negatif 5 itu nilainya besar mana? Ya jelas besar negatif 5. Karena kalau kita buat garis bilangan ini lebih panjang terus, karena di sini nggak muat, itu kan negatif 70 nanti angkanya di sebelah kirinya terus negatif 5. Berarti antara negatif 70 dengan negatif 5, yang negatif 5-nya lah yang di kanan. Berarti negatif 5 lebih besar dari negatif 70. Ini sebenarnya pelajaran kelas 4. Tapi Pak Ulil mengulas ini dulu sebelum kita melangkah operasi bilangan bulat agar kalian benar-benar memahaminya. Karena kadang waktu dulu kalau di kelas 4 tidak paham, nanti ke depan semakin sulit. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Nah, ini berikutnya, ini kalau posisi garis bilangannya mendatar, itu semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sedangkan, nah ini gambarnya saya balik. Nah, gambarnya saya jadikan vertikal berdiri. Ini kalau garis vertikal gini, dia semakin ke atas, ingat ya, semakin ke atas nilainya semakin besar. Semakin ke atas nilainya semakin besar. Nah, itu ya. Coba diperhatikan. Berarti angka negatif 2 dengan 4 ya lebih besar 4 nilainya, karena 4 di atasnya negatif 2. Nah, negatif 2 ini 4-nya di atas. Negatif 5 dengan negatif 3. Nah, negatif 5 dengan negatif 3. Negatif 3 di sebelah atasnya negatif 5. Berarti negatif 3 lebih besar. Jadi gitu. Kalau bentuk garis bilangannya itu horizontal, berarti semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kalau garisnya berubah vertikal ke atas, berarti semakin ke atas nilainya semakin besar. Acuannya itu angka 0. Nah, 0 ke atas itu bilangan bulat positif. 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 ke bawah itu negatif. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. 0 ke kanan itu bilangan positif. 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 ke kiri itu negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, mari kita operasikan. Nah, yang pertama operasi penjumlahan dan pengurangan dua buah bilangan bulat. Nah,
dioperasikan tadi ya, berarti dilakukan 4 hal tadi. Bisa di jumlah, dikurangi, dikali, dan dibagi. Untuk kali ini kita membahas yang penjumlahan dan pengurangan dulu. Nah ini, nanti untuk menghitung ini kita gunakan garis bilangan, hampir sama seperti waktu dulu kalian kelas 4 ya. Ini coba perhatikan, kalau bilangan bulat nanti itu dia dipositifkan, berarti nanti maju ke kanan. Kalau bilangan bulat itu 0, berarti nanti dia itu diam. Kalau bilangan bulat itu dinegatifkan, berarti dia nanti mundur atau ke belakang, ke kiri. Nah, berarti kalau positif ini nanti dia dimajukan, berarti ke kanan dalam garis bilangan atau ke atas. Kalau garis bilangannya tegak berarti ke atas. Kalau 0 itu dia, kalau negatif itu dia mundur atau ke kiri. Kalau garis bilangannya tegak berarti dia ke bawah. Nah, ini maksudnya apa toh Pak? Nah, ini dipahami. Tambah terus kurang. Nah, ini sederhana. 2 tambah 3, kalian akan dengan mudah menjawab 5 karena sudah sejak kelas 1 apa 2 diajari. Tapi dari mana? Nah, sebenarnya asal usul 2 ditambah 3 kok bisa 5. Nah, ini ceritanya dari sistem garis bilangan. Lihat, ini misalnya mulainya ini mobilnya dari 0. 0 itu acuan ya, Cak. Jadi kalau mau melakukan apapun dimulai dari 0 dulu. 0. Terus dia ada angka 2, berarti dia maju 2 langkah. Kalau seandainya ini soalnya saya ganti, misalnya ya, hitung 4 ditambah 7, berarti nanti kamu di garis bilangannya di angka 0 dulu, terus kemudian menuju ke angka 4. Misalnya kalau tadi soalnya saya ganti 4 tambah 7. Kita kembali ke soal ini, 2 tambah 3, berarti dia ini ke kanan 2. Kenapa ke kanan, nggak ke kiri? Nah, karena ini 2-nya kan positif, kanan toh. Nah, nanti kalau seandainya ini 2-nya negatif, berarti yang 2 yang ini. Nah, ini yang saya lingkari. Tapi karena ini 2-nya itu positif, berarti ke sini. Nah, 2 ditambah 3, 3-nya positif, berarti tambah 3 langkah. 1, 2, 3. Di mana titik akhirnya? Yaitu di angka 5. 2 tambah 3 hasilnya 5. Itulah asal usulnya. Tadi dimulai dari 0, karena ini 2 positif berarti ke kanan 2 langkah. Terus ditambah 3 positif lagi berarti ke kanan lagi 3 langkah. Nah, sampailah 2 tambah 3 berarti 5. Nah, mudah ya itu bagi kalian. Tapi itu dasar asal usul kenapa kok 2 tambah 3 bisa 5. Dulu kan waktu kecil kita diajari 2 tambah 3, gini, 2 tambah 3, 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk cara mudah ketika kalian belum mengenal bilangan bulat negatif. Tapi sebenarnya asal usul 2 tambah 3 ya seperti tadi itu. Nah, ini berikutnya 2 ditambah negatif 3, 2 tambah negatif 3. Nah, 2-nya ini positif, berarti ke kanan 2 langkah, berarti jatuhnya di angka 2. Kemudian 2 ditambah negatif 3. Nah, negatif 3 di mana? Nah, negatif 3 itu ke kiri. Kan negatif kan ke kiri artinya. Ke kiri berapa langkah? Karena ini negatif 3 berarti ke kirinya 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, inilah titik akhirnya. Berarti 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 1. Ya, saya ulang ya. Nah, 2 berarti tadi kan dari 0 ke 2. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 itu artinya berarti dia mundur atau ke kiri 3 langkah atau ke bawah. Tapi karena ini garis bilangannya mendatar berarti ke kiri. Kalau seandainya ini garis bilangannya tegak berarti ya ke bawah 3 langkah. Nah, ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, 2 tambah 3, 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Nah, coba lagi. Negatif 2 ditambah 3. Nah, ini angka yang pertama negatif 2. Berarti di sini kan negatif 2 loh, kan ke kiri. Terus ditambah 3. Ditambah 3. 3-nya ini positif. Berarti dia nanti melangkah 3 ke kanan. 1, 2, 3. Nah, berarti jatuhnya di angka 1. Berarti negatif 2 ditambah positif 3 nanti sama dengan 1. Nah, lagi negatif 2
ditambah negatif 3. Nah, negatif 2 ke sini, ditambah lagi negatif 3, berarti ke kiri lagi sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, jadinya negatif 5. Ingat ya, prinsipnya itu kalau negatif berarti dia ke kiri. Kalau garisnya itu horizontal, tapi kalau garisnya vertikal, kalau negatif itu berarti ke bawah. Kalau positif ke atas. Nah, ini 2 dikurangi 3. 2 positif, kemudian negatif dikurangi 3, artinya negatif 3, berarti ke kiri. 1, 2, 3. Nah, jadinya negatif 1. Pokoknya kalau tanda negatif itu berarti ke kiri. Kalau positif dia ke kanan. Nah, ini bagaimana kalau 2 dikurangi negatif 3? Nah, 2 dikurangi negatif 3. Nah, kok malah ke kanan, Pak? Padahal ini kan harusnya negatif 3 ke kiri. Tapi lihat ya, 2 dikurangi harusnya kan ke belakang. 2 dikurangi negatif 3. Karena dia ke kiri tapi malah dibalik lagi. Kan ini sudah negatif, ini negatif. Dibalik lagi berarti nanti dia berbalik arah. Nah, berarti 2 dikurangi 3, 2 dikurangi negatif 3 itu sama aja malah 2 ditambah 3. Berarti 2 ditambah 3 langkah lagi ke kanan, berarti 5. Atau ini mudahnya kalau menghafal. Kalau kalian menemui pengurangan suatu bilangan dikurangi dengan bilangan negatif, ini nanti malah jadinya seolah-olah positif. Ya, jadi 2 dikurangi negatif 3 ini jadinya sama dengan 2 tambah 3, 5. Jadi misalnya saya buat 4 dikurangi negatif 8. 4 dikurangi negatif 8. Berarti nanti itu jadi kebalikan. 4 ditambah 8, 12. Jangan bingung, karena memang memahaminya gini, Cak. Ini 2 dikurangi, harusnya kan ke belakang, tapi malah dikurangi dengan angka negatif. Berarti kan kebalikannya. Beda kalau soalnya seperti ini. Nah, beda kalau soalnya gini, 2 ditambah negatif 3. 2. Nah, ini 2 ditambah negatif 3. 2. Nah, ini 2 kan ke kanan, 2 langkah ditambah negatif 3. Negatif 3 ke kiri. Ya. Tapi tadi kan 2 dikurangi negatif 3. Ingat, berarti 2 dikurangi, 2-nya sudah ke kiri, tapi malah dikurangi, berarti kebalikannya. Nah, jadi ini kan 2 tambah negatif 3 sama dengan 2 dikurangi 3 minus 1. Udah ya? Kalau rasa itu dulu, memang sulit, ya kan? Tapi kuncinya kalau matematika itu kita harus banyak berlatih, ya kan? Banyak berlatih. Silakan nanti dibuka untuk buku yang sudah menerima buku RPH, nanti yang matematika. Kalau lupa halamannya berapa, nanti disampaikan di catatan WA saja. Itu sudah. Jadi untuk pelajaran kali ini cukup di situ dulu. Paul hanya ingin mengulas lagi, mengingatkan dalam garis bilangan kita ambil acuan 0. Angka-angka di sebelah kanan 0 berarti angka positif. Kita sebut dengan bilangan bulat positif. Di sebelah kirinya 0 berarti bilangan bulat negatif. 0, 1, 2, 3 seterusnya. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dalam satu garis itu, ya kan, sebanyak apapun angka yang di garis itu, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Atau kalau garis vertikal, semakin ke atas nilainya semakin besar. Dalam garis bilangan horizontal, kalau semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kalau dalam vertikal, semakin ke bawah semakin kecil. Negatif 5 dengan negatif 2, besar mana? Kalau angkanya mungkin kita akan mengatakan besar 5, Pak. Tapi maaf, ini kan negatif. Negatif 5 sama negatif 2. Negatif 5 itu di sebelah kirinya negatif 2 kalau di dalam garis. Berarti negatif 5 nilainya lebih kecil daripada negatif 2.
Negatif 2 dengan angka 0, besar mana? Kalau kita melihat angkanya, ya besar 2 apa? Wong 0 sama 2 kok, mosok besar 0. Nah tapi ini kan 2-nya kan negatif. Negatif 2 itu kan di sebelah kirinya 0. Otomatis antara 0 dan negatif 2 ya lebih besar 0. Karena 0 di sebelah kanannya negatif 2. Nah itu dulu ya pelajaran kali ini. Untuk tugasnya silakan kalian pahami. Kalian buat garis bilangan bulat, ya kan? Angkanya mau terserah berapapun, dibuat di kertas, ya kan? Nanti difoto dan dikirimkan ke WhatsApp-nya Pak Ulil. Ya, saya ulangi sekali lagi, tugas kalian membuat garis bilangan berapapun angkanya itu, kemudian difoto dan kirimkan Pak Ulil. Itu tugas yang pertama. Tugasnya ada 2. Yang tugas kedua nanti Pak Ulil sampaikan di bawah postingan ini, ya kan? Kalian akan saya suruh mengerjakan buku RPH. Tapi karena Pak Ulil ini mohon maaf lupa membawa bukunya, masih di kantor, berarti nanti saya sampaikan di bawah postingan ini. Ya, itu dulu, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang bingung, ya saya yakin banyak yang bingung karena memang mempelajari matematika itu sulit. Tapi kuncinya matematika itu satu, sabar, memahami dan melatih. Harus dilatih terus. Kalau nggak mau berlatih ya sudah, sampai kalian gede pun, sampai dewasa tetap nggak akan bisa. Ya, kuncinya matematika itu banyak-banyak berlatih dan memahami. Ini videonya nanti diulang-ulang terus, ya kan? Sudah selesai, di play lagi, selesai, di play lagi, benar-benar sampai kalian paham. Sekian pembahasan dari Pak Ulil. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.